Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama. Dengan saya Agus Supriyanto yang saat ini menjadi guru di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran matematika kelas 9 semester 2, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang lebih mendetail pada latihan soal kesebangunan pada segitiga. Untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar pengetahuan 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kompetensi 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari segitiga yang sebangun. Kita masuk pada contoh soal 1, kesebangunan pada segitiga. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Tentukan panjang sisi PR. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR, yang ditanyakan adalah panjang PR. Alternatif penyelesaiannya, kalau dari saya pada kesempatan lalu sudah dibahas video sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan besar sudut, mencari besar sudut dan panjang sisi pada segitiga yang sebangun, langkah pertama adalah menandai sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, kita tandai sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut P. Nah, ini saya beri lambang kosong, ini juga saya beri lambang kosong. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Beri lambang bunderan isi, Q juga bunderan isi. Saya singkat saja dengan isi. Kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut R. Saya beri lambang silang. Jadi kalau pada video pembelajarannya, beri tandai sudut-sudut yang bersesuaian itu dengan silang, kosong, dan isi. Yang kedua, setelah menandai sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu membuat tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Sebelah kiri ada segitiga 1, segitiga 2, segitiga 1 yang kecil, segitiga 2 itu yang besar. Kemudian yang sebelah atas ini sudut-sudut yang sudah kita tandai, silang isi, silang kosong, kosong, dan isi. Sekarang kita lihat yang pertama, silang isi. Segitiga yang kecil ABC ternyata tidak ada nilainya. Bagaimana segitiga yang besar yang PQR? Ternyata juga tidak ada nilainya. Artinya panjang BC dan panjang QR ini tidak ditanyakan. Kita lanjut ke silang kosong. Silang kosong yang pertama, segitiga BC ada angkanya 4. Silang kosong yang kedua, segitiga PQR, ini ditanyakan. Karena ditanyakan, kita beri lambang saja atau beri simbol atau variabel A. Kemudian kosong isi segitiga ABC ada angkanya 8. Kosong isi segitiga PQR ada angkanya 14. Nah, ini berarti tidak digunakan dalam penghitungan dan tidak ditanyakan yang silang isinya. Saya beri lambang silang saja. Kita lanjut yang ketiga, yaitu menghitung nilai A atau panjang sisi PR. Bagaimana caranya? Nah, karena kita sudah membuat tabelnya, posisinya ini tetap tidak dirubah. Jadi 4 di atas, A di bawah. Di atas ini sebagai pembilang, sedangkan yang di bawah sebagai penyebut. 8 sebagai pembilang, 14 sebagai penyebut. Dan ini merupakan perbandingan senilai. Oleh karena itu bisa diselesaikan dengan cara dikalikan silang. 4 per A sama dengan 8 per 14. 8 per 14 ini kita sederhanakan. Dibagi 2, 8 dibagi 2, 14 juga dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 4 per A sama dengan 4 per 7. Ini sebetulnya sudah kelihatan nilainya A berapa. Karena sudah sesuai pembilangnya. Berarti A-nya sudah terlihat. Tapi kita akan tetap menghitung dengan cara perkalian silang karena tidak semua soal nanti bisa sama persis seperti ini. Kita lanjut. Kita kalikan silang 4 dikalikan A, 4A.
Kemudian yang atas ini 4 dikalikan dengan 7. 4 kali A itu 4A, 4 kali 7, 28. Untuk mencari nilai A, maka ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 4. 4A dibagi 4 sama dengan A, 28 dibagi 4 sama dengan 7. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sudah terlihat. Berarti panjangnya PR adalah 7 cm. Nah, kita kembali dulu. Jadi panjangnya PR adalah 7 cm. Kita lanjut contoh soal yang kedua, kesebangunan pada segitiga. Perhatikan gambar di samping. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. ABC yang besar, ADE itu yang kecil. Dengan DE sejajar BC. DE ini sejajar dengan BC. Hitunglah panjang AE, kemudian hitunglah panjang AC. Yang ketiga, hitunglah panjang BC. Nah, BC yang ini. Langkah-langkah penyelesaiannya, kalau dari saya masih sama. Yang pertama adalah tandai sudut-sudut yang bersesuaian terlebih dahulu. Nah, saya beri tanda seperti ini. Untuk sudut yang berhimpit, sudut A, itu kalau saya biasanya menggunakan tanda silang. Nah, seperti ini silang. Sedangkan yang kosong dan isinya, monggo bisa bebas, tapi ingat harus yang sehadap. Sudut E ini sehadapnya dengan sudut C, maka yang bersesuaian ini. Sudut D dengan sudut B. Setelah tandai sudut-sudut yang bersesuaian, langkah kedua adalah membuat tabel. Masih sama, sebelah kiri segitiga 1, segitiga 2, sebelah atas kosong isi, silang isi, silang kosong, dan kosong isi. Kita lanjut, silang isi, AE. Nah ini. Berapa angkanya? AE tadi ditanyakan. Maka kita beri variabel A. Silang isi yang kedua dari AE ditambah dengan EC. Jadi dari A sampai C, silang isi yang kedua. Nah, ini. Berarti A ditambahkan dengan 5. Silang kosong ini A ke D. Ada angkanya. Ya, 5. Silang kosong yang kedua berarti dari AD ditambahkan dengan DB. Dari A sampai B, AD ditambah dengan DB. Nah, berarti 5 ditambahkan dengan 4. Seperti yang pernah saya sampaikan di video pembelajaran sebelumnya, tanda silang ini kalau untuk segitiga yang sudutnya berhimpit di tanda silang, maka penyebutnya itu selalu dijumlah. Selalu dijumlah. Untuk mengingat-ingat biar lebih mudah. Kemudian, kosong isi yang pertama, 6. Kosong isi yang kedua, panjang BC, ini ditanyakan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita ambil yang nilainya sudah jelas, sudah terlihat, yaitu yang silang kosong. Ada 5 per 5 tambah 4. Ini yang kita gunakan untuk mencari nilai A atau untuk mencari nilai B. Oke. Yang pertama kita menghitung panjang AE dulu. Ya, nilai A. Caranya ini tetap karena sudah perbandingan senilai. A per A tambah 5 sama dengan 5 per 5 tambah 4. 5 tambah 4 ini 9. Ya. Sehingga bentuknya menjadi A per A tambah 5 sama dengan 5 per 9. Dikalikan silang, nanti 9 dikalikan A, 5 dikalikan A ditambah 5. Nah, kalau saya pribadi lebih cenderung mengalihkan yang besar dulu, 9 kali A terlebih dahulu. Ya. 9 kali A, 5 kemudian dikalikan dengan A tambah 5. 9 kali A, 9A, 5 kali A, 5A, 5 dikali 5, 25. Bentuknya menjadi seperti ini. Variabel kumpulkan di ruas kiri. Ya, 5A pindah ke ruas kiri jadi kurang. 9 kurangi 5, 4. 9A kurangi 5A, 4A. Sama dengan 25. Ruas kiri, ruas kanan dibagi 4. 4A dibagi 4 sama dengan A. 25 dibagi dengan 4 sama dengan 6,25. Jadi panjangnya A atau panjangnya AE adalah 6,25 cm. Adapun panjangnya AC berarti 6,25 ditambahkan dengan 5. Berapa? 11,25 cm. Jadi untuk A dan B sudah terjawab. Sekarang kita lanjut mencari panjang BC. Mencari panjang BC di sini kita lambangkan dengan B. Kita pakai yang tengah ini, silang kosong dan kosong isi untuk mencari panjang B. Apakah tidak boleh pakai yang ini? Boleh. Tadi sudah diketahui angkanya, boleh digunakan. Tapi saya menggunakan yang tengah.
5 per 5 tambah 4 sama dengan 6 per B. 5 per 5 tambah 4, 5 tambah 4-nya 9. 5 per 9 sama dengan 6 per B. Kita kalikan silang 5 kali B, 9 dikalikan dengan 6. 5 dikali B, 5B. 9 kali 6, 54. Ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan 5. Sehingga B sama dengan 54 dibagi 5, B-nya sama dengan 10,8. Sehingga panjangnya BC adalah 10,8 cm. Panjang AE-nya 6,25 cm, panjang AC-nya 11,25 cm, dan panjang BC-nya 10,8 cm. Kita lanjut soal yang ketiga. Contoh soal ketiga kesebangunan pada segitiga. Perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang garis KL. Panjang garis KL itu ini. Berarti panjangnya KN ditambahkan dengan panjangnya NL. Ya. Langkah penyelesaiannya, kalau dari saya masih sama, tandai sudut-sudut yang bersesuaian. Ingat, sudut yang berhimpit, kalau saya lebih cenderung menggunakan tanda silang. Kalau sudah mahir sebetulnya bisa dihilangkan tandai sudut-sudut yang bersesuaian serta tabelnya. Boleh langsung pada penghitungan. Yang kedua, membuat tabelnya. Kita lihat. Silang isi yang pertama, ada angkanya 3. Silang isi yang kedua berarti 3 ditambah 1,5. Untuk satuannya saya hilangkan untuk memudahkan. Nanti kita munculkan di akhir, walaupun mungkin kurang tepat. Silang kosong, yang pertama ada angkanya 4. Silang kosong yang kedua, karena panjang KL yang ditanyakan, KN-nya tidak diketahui, kita lambangkan. Berarti 4 ditambah dengan X. Kosong isi yang pertama tidak ada nilainya, kosong isi yang kedua juga tidak diketahui nilainya. Ya, kita silang saja. Kita selesaikan mencari nilai X panjang KN sebelum ke panjang KL. 3 per 3 ditambah 1,5 sama dengan 4 per 4 tambah X. 3 ditambah 1,5 adalah 4,5. 4 per 4 tambah X. Nah, ini 3 per 4,5. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu biar memudahkan. Biasanya anak-anak kalau pakai koma bingung. Kali 10 saja 30, kali 10 45. 30 per 45, bayangkan 30 per 45. Masing-masing kita bagi dengan 15. 30 dibagi 15, 2. 45 dibagi 15, 3. Bentuk sederhananya seperti ini. 2 per 3 sama dengan 4 per 4 tambah X. Kali silang 2-nya dulu. Dengan 4 tambah X karena ada variabelnya. Kemudian yang ruas kanannya 3 kalikan 4. Ya. 2 kali 4 tambah X sama dengan 3 kali 4. 2 kali 4, 8. 2 kali X, 2X. Sama dengan 3 kali 4, 12. Variabelnya tetap di kiri, konstantanya pindahkan ke ruas kanan. 2X sama dengan 12 kurangi 8. 2X sama dengan 12 kurangi 8 sama dengan 4. Ruas kiri dan kanan dibagi dengan 2. 2X dibagi 2X. 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Berarti panjangnya KN 2 cm. Ya. Panjangnya KL berarti KN ditambah NL 2 cm ditambah 4 cm, 6 cm. Kita lanjut contoh soal yang keempat, kesebangunan pada segitiga. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai A. Ini nilai A. Ya, alternatif penyelesaiannya sama, tandai sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, ini yang berhimpit silang. Ini yang sadap isi, ini yang sadap kosong. Yang kedua, membuat tabelnya. Oke, kita lanjut. Silang isi yang pertama, ada nilainya, 12. Silang isi yang kedua, 12 ditambahkan dengan 4. Silang kosong yang pertama. Nah, silang kosong yang kedua, A ditambah 3,75. Kosong isi yang pertama tidak ada nilainya, kosong isi yang kedua juga tidak diketahui nilainya. Silang saja. Yang ketiga kita akan menghitung nilai A. Caranya sama dengan tadi. 12 per 12 tambah 4 sama dengan A per A ditambah 3,75. 12 tambah 4 ini bisa kita hitung dulu. 12 tambah 4, 16. 12 per 16 sama dengan A per A tambah 3,75. 12 per 16 ini bisa kita sederhanakan dibagi 4 dibagi 4. Pembilang dibagi 4, penyebut juga dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4 sama dengan 4.
3/4 sama dengan A per A ditambah 3,75. Karena dua-duanya dikalikan dengan variabel, ya dua-duanya dikalikan dengan variabel, maka yang kita kalikan pertama atau yang diletakkan di ruas kiri adalah yang besar angkanya, 3 sama 4, lebih besar 4, maka 4 ini yang saya kalikan pertama kali. 4 kali A sama dengan 3 dikalikan A ditambah 3,75. 4A tetap, ya. 3 kali A 3A, 3 kali 3,75 sama dengan 11,25. Variabel kumpulkan di ruas kiri, 4A dikurangi 3A sama dengan 11,25. 4A dikurangi 3A itu A. Maka sudah ketemu A sama dengan 11,25. Ya. Jadi panjang A adalah 11,25 cm. Ya, demikian tadi contoh soal kesebangunan pada segitiga. Ada 4 contoh soal. Semoga bisa memberikan manfaat untuk yang menonton. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa jika ada pertanyaan, kritik, saran bisa disampaikan di kolom komentar. Kemudian jika menyukai video pembelajaran ini silakan like dan subscribe. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama.